Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota Royhan Muhammad Iqbal, Rona Alfianti Rahmah, Solikah Nur Saadah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Karakteristik Manusia, Dai dan Mad'u. Yang pertama, karakteristik manusia. Karakteristik manusia: keefektifan proses komunikasi seseorang bergantung pada penyampaian komunikatornya. Manusia sebagai objek psikologi dakwah memiliki sikap dan tingkah laku yang berada satu dengan yang lain. Masing-masing individu memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh hereditas atau pewarisan dan lingkungannya. Karakteristik manusia yang dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan merupakan karakteristik manusia apa adanya. Adapun ciri-ciri perilaku manusia antara lain: yang pertama, manusia memiliki kepekaan sosial. Yang kedua, tingkah lakunya berkesinambungan. Yang ketiga, memiliki orientasi pada tugas. Yang keempat, mempunyai sifat kejuangan. Yang kelima, memiliki keunikan. Dalam kehidupan ini, karakteristik manusia dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, manusia berperilaku dengan akhlak Islamiyah. Orang seperti ini harus dinomorsatukan sebab mereka lebih dekat dengan dakwah kita, sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak, dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan, insya Allah. Yang kedua, manusia yang berperilaku dengan akhlak asasiyah. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua karena ia adalah orang yang tidak taat beragama, tetapi tidak mau terang-terangan dalam berniat maksiat, sebab ia masih menghormati harga dirinya. Yang ketiga, manusia yang berperilaku dengan akhlak jahiliyah. Ia adalah orang yang bukan dari golongan pertama atau kedua. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain, sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangaian yang jelek. Adapun poin yang kedua, yaitu karakteristik dai. Dai dapat diibaratkan sebagai seorang guide atau pemandu terhadap orang-orang yang ingin mendapat keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam hal ini, dai adalah seorang petunjuk jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim. Kedudukan seorang dai di tengah masyarakat menempati posisi penting. Ia adalah seorang pemuka atau pelopor yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang dai akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Seorang dai harus selalu sadar bahwa segala tingkah lakunya selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya, sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. Adapun kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang dai terbagi menjadi 2, yaitu kepribadian yang bersifat rohaniah dan kepribadian yang bersifat jasmaniah. Yang pertama, kepribadian yang bersifat rohani. Kriteria kepribadian yang baik sangat menentukan keberhasilan dakwah, karena pada hakikatnya berdakwah tidak hanya menyampaikan teori, tapi juga harus memberikan teladan bagi umat yang diseru. Adapun sifat-sifat dai, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahli tobat, ahli ibadah, amanah dan sidik, pandai bersyukur, tulus, ikhlas, dan tidak mementingkan pribadi. Yang kedua, kepribadian yang bersifat jasmani. Yang pertama, sehat jasmani. Kondisi badan yang tidak memungkinkan akan mengurangi kegairahan dai dalam melakukan aktivitas dakwah, sehingga seorang dai harus sehat jasmani. Yang kedua, berpakaian sopan dan rapi. Seorang dai harus memperhatikan pakaiannya, sebab pakaian yang digunakan menunjukkan kepribadiannya.
yaitu pakaian yang sesuai dengan tempat, suasana, dan keadaan tubuh. Mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah atau manusia penerima dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, baik yang beragam Islam maupun tidak. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Karakter Mad'u ini dilihat dari berbagai golongan dari aspek profesi dan ekonomi. Berbeda Mad'u, berbeda pula karakter seseorang tersebut. Abdul Karim Zaldan membagi objek dakwah ke dalam 4 golongan dengan karakteristik berbeda. Yang pertama, bangsawan atau al-mala, yakni orang yang terkemuka yang berperan sebagai pemimpin atau penguasa dalam suatu komunitas masyarakat. Mereka adalah pembesar-pembesar dan orang-orang berpengaruh baik dia muslim ataupun kafir. Yang kedua adalah masyarakat umum atau publik. Masyarakat kebanyakan pada umumnya menjadi pengikut para tokoh atau penguasa setempat atau al-mala. Lazimnya mereka terdiri dari orang-orang lemah dan miskin. Yang ketiga adalah munafik, orang yang menampakkan dukungan di depan tetapi di belakang berlawanan. Orang munafik merupakan objek dakwah yang paling berat karena keberadaan mereka tidak mudah diketahui. Yang keempat adalah pelaku maksiat, umat Islam yang dalam kehidupan sehari-hari sering melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Pada dasarnya mereka adalah kaum beriman tetapi keimanannya tidak kokoh sehingga tidak jarang melakukan maksiat.